Pernikahan itu jangan dibayangkan anak generasi muda ini seperti orang masuk di restoran. Sahabat, teman-teman sekalian, salam sejahtera. Kesempatan kali ini saya ingin berbagi pandangan kepada kita semua, khususnya isu yang lagi hangat diperbincangkan oleh publik mengenai jasa layanan pernikahan siri, poligami, bahkan mengajak anak usia di bawah umur untuk melakukan pernikahan yang dalam hal ini Aisyah Wedding ya. Sebagaimana yang dilansir kompas.com menyebutkan bahwa penyelenggara acara pernikahan bernama Aisyah Wedding ini ramai diperbincangkan publik karena mempromosikan jasanya dengan layanan nikah siri dan perkawinan anak. Nah, target yang disasar adalah menikah di usia muda. Tujuannya apa? Agar hidup lebih baik bagi mereka yang memilih usia muda. Saya ingin mempertegas di sini bahwa usia muda itu, pernikahan itu jangan dibayangkan semua akan tercapai kebahagiaan di sana. Betul bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah penyatuan antara laki-laki dan perempuan secara batinnya untuk merasakan mendapatkan kebahagiaan. Tentu kita harus melihat mengapa pernikahan itu dianjurkan oleh agama. Anjuran agama itu bukan bersegera menikah, bercepat-cepat menikah, tidak. Kata kuncinya adalah man istata'a. Ya ma'syar syabab, ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Menurut riwayat Bukhari, bahwa kalau seseorang sudah mampu untuk menikah, maka segeralah menikah. Jadi yang disegerakan agama itu bukan umurnya, tetapi kemampuan dia, mampu secara psikologis, mampu secara materi dalam hal ini. Nah, saya ingin masuk pada aspek psikologis. Belakangan generasi muda kita, ada sekelompok sebagian anak-anak muda kita ini meneriakkan, ayo nikah muda, insya Allah mendapatkan kebahagiaan karena ibadah. Betul bahwa menikah adalah ibadah, tetapi ibadah dalam Islam itu bukan hanya sekedar menikah saja. Banyak ibadah-ibadah yang lain, yang lebih layak, yang lebih tepat, yang lebih pas untuk sementara dilakukan, ketimbang harus dengan alasan segera menikah. Tetapi bukan berarti dilarang menikah di dalam Islam, tidak. Hanya saja banyak pertimbangan yang mesti harus dilihat, dipahami, dan itu menjadi sesuai dengan ajaran agama kita. Nah, pandangan-pandangan seperti ini harus kita counter ya, melawan narasi seperti itu, karena pernikahan itu jangan dibayangkan anak generasi muda ini seperti orang masuk di restoran, melihat makanan, mendapati makanan yang enak, segar-segar saja. Tidak. Pernikahan itu ya jangan dibayangkan hanya Muhammad dipeluk-pelukan aja, di dalamnya ada pertikaian, ada percekcokan. Nah, konsep seperti ini terjadi, ini membutuhkan kesiapan mental kita, kematangan psikologis kita, dan saya pikir secara pertumbuhan manusia di usia muda itu sangat rentan sekali emosional. Bahkan pernikahan muda, kenapa banyak terjadi perceraian? Karena gejolak yang besar dihadapi, tidak mampu dihadapi dengan arif, dengan bijaksana. Yang kedua adalah panistata'a itu secara materi ya. Harus kita sadari bahwa pernikahan itu butuh tanggung jawab secara materi untuk menafkahi keluarga. Jangan kemudian alasan bahwa Allah mengatur rezeki. Ya betul, kita tidak mengingkari bahwa Allah sudah mengatur rezeki seseorang. Hanya saja di dalam keluarga butuh kesiapan secara materi untuk bisa menafkahi keluarga. Jadi jangan ada alasan biar nggak mapan menikah, yang penting insya Allah membuka. Ya betul, demikian. Tetapi di tengah kondisi seperti sekarang ini dengan berbagai hal yang kita hadapi, kesiapan materi mesti kita pertimbangkan.
Lagi-lagi ingin saya tekankan bahwa jangan kemudian dengan dasar dalih-dalih agama, ajakan-ajakan berbau agama, lalu kita terdorong demikian. Padahal agama itu selalu membuka ruang bagi kita untuk melihat segala sesuatunya, mana yang lebih mudah, mana yang lebih banyak memberikan manfaat, maslahatnya ketimbang harus memaksakan sesuatu. Nah teman-teman sekalian, bahkan di dalam Aisyah Wedding ini juga dikatakan percaya akan pentingnya nikah siri untuk pasangan yang ingin datang bersama untuk memulai keluarga dengan berkah Allah. Di atas segalanya, kami dengan ketat mengikuti dan mematuhi ajaran Al-Quran sebagai kata kunci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jadi menarik sekali dengan ajakan-ajakan agama bahwa agar hidup lebih berkah, bahwa sesuai dengan syariat agama, yang sebenarnya bagi saya menilai ini lebih pada motif komoditas ya, memanfaatkan agama untuk kepentingan bisnis. Kenapa ini? Dan ini marak sekali di Indonesia, bukan hanya kasus Aisyah Wedding Ade aja, tapi banyak kasus-kasus lain, misalkan kasus travel juga banyak terjadi belakangan itu dengan simbol-simbol agama. Jadi nampaknya agama itu cukup menarik, cukup seksi, cukup menarik perhatian untuk dijadikan sebagai ajakan persuasif yang sebenarnya bukan pada agamanya, tetapi pada kepentingan tertentu untuk dijadikan lahan bisnis. Nah teman-teman sekalian, yang terakhir ada ungkapan layanan iklannya itu jangan pacaran, langsung nikah saja. Ini yang kemudian sering kita mendengar di kalangan anak muda, anak-anak milenial mengatakan daripada berzina mending kita nikah. Saya pikir ini juga kurang tepat anggapan seperti ini. Untuk menghindari zina itu ya solusi utama bukan dengan menikah, tetapi bagaimana cara diri kita agar tidak terjerumus pada hal-hal yang bisa mendekati perzinahan. Itu sebabnya Al-Quran mengatakan la taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Nah, segala sesuatu yang bisa mengantar kepada perzinahan, kalau dengan alasan takut berzina ya tinggalkan yang memungkinkan untuk berzina. Jangan kemudian alasan karena takut berzina lalu menikah. Logika berpikirnya tidak demikian. Jadi kalau misalkan Anda khawatir untuk melakukan zina ya jangan pacaran. Toh hidup juga nggak sengsara amat, tidak hina kalau tidak pacaran. Kan logikanya kan demikian. Nah, ini sekali lagi jangan kemudian kita selalu terjebak dengan ajaran-ajaran agama yang justru membodohi kita di dalam beragama. Mari kita cerdas memahami sesuatu, bukan sekedar semangat beribadah, tetapi harus disertai dengan ilmu, disertai dengan kematangan berpikir kita di dalam beragama. Karena saya yakin bahwa kunci untuk mengantarkan kita kepada kebahagiaan dalam hidup itu bukan dengan cara nikah muda. Lakukan saja kebaikan sebanyak apapun, maka pasti kita akan merasa hidup kita akan tenang, akan bahagia. Toh pada ujungnya nanti semua orang akan ada masanya menikah jika kita semua punya kemampuan secara materi, kemampuan secara psikologis. Demikian, terima kasih teman-teman, tetap pantau channel ini, semoga bermanfaat.